Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada baik semua. Sebelum memulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita absen terlebih dahulu. Yang pertama Aji, Saya Bu. kita, Ada Bu. Iis. Saya Bu. Alhamdulillah pada habis semua ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai hadis keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebelum memulai materi, ada yang tahu nggak sih arti dari dunia dan akhirat? Saya Bu. Ya, kita. Dunia itu sementara sedangkan akhirat itu kekal. Ya, benar sekali. Dunia adalah sarana yang akan mengantarkan kita ke akhirat. Kita hidup di dunia itu memerlukan harta benda untuk memenuhi hajatnya. Manusia perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu pakaian, berkeluarga, dan lain sebagainya. Semua ini harus kita cari dan kita usahakan. Kehadiran kita di dunia ini jangan sampai menjadi beban orang lain. Maksudnya, janganlah memberatkan dan menyulitkan orang lain. Dalam hubungan ini, umat Islam tidak boleh bermalas-malasan, apalagi malas bekerja untuk mencari nafkah, sehingga mengharapkan belas kasihan orang lain untuk menutupi keperluan hidup sehari-hari. Dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 3 kategori atau 3 bagian manusia di dunia ini jika dilihat dari sikap dan pandangan hidup serta perilakunya terhadap kehidupan dunia ini. Kategori pertama adalah golongan manusia yang menganggap bahwa dunia ini adalah surga dan merupakan tujuan hidup mereka. Adapun ciri-ciri dari kategori ini dapat dilihat dari gaya hidup mereka suka berfoya-foya. Mereka mencari harta sebanyak-banyaknya dan beranggapan bahwa dunia merupakan tujuan hidup mereka, sehingga mereka hanya mencari kenikmatan dunia semata. Mereka tidak sadar bahwa harta dan kekayaan yang menjadi kesenangan mereka di dunia ini tidak akan dibawa ke dalam kubur atau ke akhirat nanti. Allah pernah menyatakan bahwa seandainya ada seseorang yang memiliki harta 1 lembah, maka dia akan berusaha memiliki 2 lembah, dan pasti ingin memiliki 3 lembah. Tipe orang seperti ini merupakan mereka yang lupa terhadap Al-Khaliq atau Allah sebagai pencipta mereka, bahkan sudah menyembah pada materi. Rasulullah pernah bersabda, ada 3 hal yang menyertai seseorang ketika dia meninggal dunia. Yang pertama yaitu ahlinya, keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Kedua adalah harta bendanya, dan yang ketiga adalah amal perbuatannya. Kemudian ada 2 hal yang meninggalkannya di dalam kubur, yakni ahli dan hartanya, dan yang satu yakni amal perbuatannya yang menyertai dia di dalam kubur, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh sebab itu, amal perbuatan yang baik akan menyertainya berupa kenikmatan, dan amal perbuatan yang buruk serta melanggar norma-norma Allah akan menyertainya berupa siksaan di dalam kubur. Golongan yang lebih mengutamakan urusan duniawi daripada urusan ukhrawi ini termasuk musyrikin, karena mereka lebih mengutamakan materi dan menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Fir'aun dan Qarun. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk ke dalam golongan ini. Amin Allahumma amin. Kategori kedua adalah golongan manusia yang beranggapan bahwa dunia bagaikan neraka. Mereka beranggapan dunia adalah syurganya orang-orang kafir. Kehidupan manusia yang seperti ini hanya mementingkan ibadah saja, sujud kepada Allah. Ia tidak peduli dengan anak dan istrinya, lingkungan dan masyarakatnya.
Bagi mereka yang penting adalah masuk surga. Bahkan diri dan kebutuhan hidup mereka tergantung kepada orang lain. Menyikapi hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Demi sekiranya salah seorang di antara kamu mencari kayu, lalu dipikul di pundaknya sendiri, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada tetangga. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Bukhari. Golongan ini adalah mereka yang berpegang terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, taat beribadah, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan golongan ini adalah mereka yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Amin. Sebagai kesimpulan, Ibu menguraikannya ke dalam 3 kategori utama terhadap permasalahan ini, yaitu yang pertama yaitu kehidupan akhirat adalah tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat." Di sini terlihat sangat jelas bahwasannya yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi, tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya." Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Yang kedua yaitu berusaha memperbaiki kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Ayat tadi dengan sangat jelas menjelaskan bahwasannya Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu berusaha menggapai kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan melupakan kehidupan di dunia ini. Meskipun kebahagiaan dan kenikmatan dunia bersifat sementara, tetapi tetaplah penting sebab dunia adalah ladangnya akhirat. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan. Sebagai sarana hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka boleh mengelola alam, tetapi untuk melestarikan dan bukan untuk merusaknya. Firman Allah dari sambungan ayat di atas, "Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir kita tentang sedikitnya orang yang peduli pada kelestarian lingkungan di muka bumi. Firman Allah, "Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil." Quran Surat Hud ayat 116. Keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Dari Anas radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunia karena mengejar urusan akhirat. Dan bukan pula orang yang terbaik adalah orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya. Karena dunia itu adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain." Hadis yang Ibu jelaskan tadi menjelaskan tentang kehidupan manusia yang seharusnya, yaitu kehidupan yang berimbang. Kehidupan dunia harus diperhatikan di samping kehidupan di akhirat. Islam tidak memandang baik terhadap orang yang hanya mengutamakan urusan dunia saja, tapi urusan akhirat dilupakan. Sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan umat manusia untuk konsentrasi hanya pada urusan akhirat saja, sehingga melupakan urusan dunia. Jelaskan atau ulangi hadis yang telah Ibu sampaikan tadi, hadis keseimbangan antara dunia dan akhirat. Artinya aja. Bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggal kepentingannya di dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya? Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Ya, beri aplaus untuk kita. Baik, alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.